Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam Pak Rizal ya. Kita dari kelas atau dari mana tadi? Dari kelas Pak itu tadi sama anak-anak sampun semua. Tadi harganya apa tadi anak-anak tadi? Anak-anak aman Pak tadi aman. Terus manut-manut sedoyo. Cuacanya panas Pak ya, kalau jangan terlalu siang, sebenarnya itu juga bagus. Jadi kasihan kalau yang cuacanya terik seperti ini nanti akan mengganggu kesehatan anak banyak yang batuk-batukan. Terus ini tadi maksud kata keluarnya? Ini Pak, mohon maaf saya mau mengganggu waktunya sebentar. Kaitannya dengan tugas saya di calon guru penggerak ini Pak, di modul 3.1 yaitu suatu pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi saya mau minta suatu pengalaman dari Pak Kepsek dan minta waktunya untuk sedikit berbincang-bincang sama Pak Aru. Kira-kira wonten ada waktu ndak hari ini? Insya Allah ya, saya selalu siap untuk guru-guru saya ya. Semua kebutuhan, kepentingan dari guru-guru saya tentang masalah apapun dengan saya akan saya luangkan waktunya ya. Saya berusaha untuk menjadi bapak dari anak-anak saya di sini. Baca, monggo apa yang dapat saya bantu ya. Terima kasih Pak Aru atas waktunya. Ini Pak, saya mau sedikit bertanya-tanya tentang pengalaman Pak Aru mengenai pengambilan keputusan Pak. Jadi khususnya kepada Pak Kepsek ini, Pak Aru sebagai kepala sekolah pasti sudah memiliki banyak permasalahan, pengalaman dalam pengambilan keputusan. Jadi perjalanan selama ini, selama menjadi kepala sekolah, pernahkah Pak Kepsek ini sudah dihadapkan antara dua pilihan yang memang sama-sama baik, namun dia itu saling bertentangan antara dua permasalahan itu Pak Aru? Oh iya. Tentunya dalam sebuah lembaga pendidikan Pak ya, tingkat SD seperti kita itu banyak sekali permasalahan yang muncul ya, baik itu dari siswa, kemudian dari orang tua, kemudian dari teman-teman guru kita juga ya. Itu tentu banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan. Ada yang memerlukan penyelesaian cepat, ada juga yang bisa agak dibanding begitu ya. Jadi memang ada beberapa permasalahan yang membutuhkan kita itu berpikir lebih agak keras ya begitu ya, karena menyangkut rasa rasa kemanusiaan, rasa kesetiaan, rasa keadilan begitu ya. Misalnya begini, saya punya masalah ketika kenaikan kelas itu yang kadang-kadang agak membuat perlu pemikiran yang lebih ya. Misalnya ada anak ini dari guru kelas ini biasanya yang cerita itu anaknya itu nilainya di bawah KKM ya, banyak di bawah KKM. Gini Pak, anaknya nggak bisa gini. Terus saya tanyakan, terus kersane jenengan piye? Umpama tidak dinaikkan gimana Pak? Itu saya juga bingung itu ya. Kalau menurut aturan kan memang di bawah kakak itu tidak bisa untuk dinaikkan. Tapi kita juga sebagai manusia pada saya, sebagai manusia biasa, juga punya rasa kemanusiaan, rasa empati terhadap anak. Ya seandainya bisa itu caranya lah ya gitu ya, supaya nanti bisa untuk tetap naik ya, dinaikkan ya dengan mempertimbangkan banyak pertimbangan, misalnya tentang bagaimana nanti perkembangan anak itu jika tidak dinaikkan, psikologis anak bagaimana, nanti juga dibully teman-temannya, rasa minder mungkin di masyarakat, di lingkungannya, orang tuanya juga pasti akan merasakan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kita itu yang agak riskan ya tentang nilai gurunya. Kadang-kadang ada guru yang egois, tidak Pak ini anaknya di bawah KKM, tidak bisa Pak ini Pak, tidak bisa dibuat maju gitu. Ya, tapi saya sadarkan gurunya, kita berikan wawasan itu terutama untuk guru-guru muda itu loh Pak ya, yang rasa egonya masih tinggi ya, seperti itu. Jadi
kalau ada masalah seperti itu kita harus lebih banyak berpikir dan banyak pertimbangan, Pak, ya. Iya Pak, memang betul. Kalau memang tidak dinaikkan ya suatu dilema kepada kita sebagai kepala sekolah, soalnya kan pengaruh juga pada Menyangkut nama baik psikologisnya anak, Pak, ya. kemudian juga ke mungkin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kita, Pak, yaitu yang mungkin pertimbangannya banyak sekali. Jadi tetap banyak permasalahan Pak ya, pasti punya permasalahan. Itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang sederhana dengan anak itu, ya. Iya Pak Kepala Sekolah, selama ini Pak Aru ini kan sebagai kepala sekolah kan punya permasalahan, berbagai permasalahan. Pak Aru ini bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau sebuah rujukan moral, Pak Aru? Gimana ya? Cara mengidentifikasinya, kalau etika ya, dilema etika itu kan tentang baik permasalahan yang baik melawan yang baik gitu, Pak, ya. Iya betul. Ya, jadi kita harus memutuskan mana yang lebih baik gitu. Jadi tentang dilema etika itu mana, semua sebenarnya baik ya, tapi kita harus memilih mana yang lebih baik dari penyelesaian masalah itu, Pak, gitu, Pak, ya. Jadi memang dilema etika semuanya baik dan kita harus bisa memilih yang lebih baik lagi. Jadi harus memilih yang lebih baik, Pak, ya. Iya. Terus selama ini Pak Aru, bagaimana Pak Aru untuk menjalankan mengambil sebuah keputusan di sekolah ini, khususnya di SD 2 Manggis, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau memang sama-sama keduanya ini mengandung nilai kebajikan yang sama, Pak Aru? Begini ya. Kalau soal itu, masalah dilema itu bisa saya selesaikan sendiri, ya. Saya pikir sendiri dan dampaknya itu tidak terlalu luas, ya, atau tidak menyebar kemana-mana, itu biasanya cukup saya tahu sendiri, Pak, ya, supaya tidak menimbulkan konflik di mana-mana gitu loh, ya. Tapi kalau sudah nanti menyangkut efeknya nanti ke seluruh sekolah, itu saya akan akan berdiskusi, ya, minta saran ke teman-teman guru, ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak, kalau keputusan itu saya ambil sendiri dan kalau pemikiran satu orang itu biasanya kan kurang pas, Pak, ya. Kita harus pertimbangkan dengan pemikiran teman-teman guru yang lain. Di sini kan gurunya ada yang muda, ada yang seusia saya, jadi saya harus menyaring atau memfilter pendapat dari teman-teman guru tentang suatu masalah dilema yang dihadapi sekolah. Jadi pada intinya untuk pengambilan keputusan ini diadakan musyawarah, Pak, ya? Ya. Terus selanjutnya Pak Aru, dalam pengambilan sebuah keputusan, kira-kira yang sudah Pak Aru lakukan ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Pak Aru, yang biasa Pak Aru lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan selama ini, Pak? Keputusan sekolah itu, yaitu kalau masalah-masalah kecil, ya, itu tidak memerlukan orang lain dan saya anggap saya mampu, itu saya putuskan sendiri, Pak. Ya, nanti kalau diputuskan bersama-sama malah akan ramai biasanya itu. Tapi kalau menyangkut kebijakan dan ke seluruh sekolah, ya, dampaknya besar lah gitu, ya harus diadakan rapat bersama dengan teman-teman guru, ya. Apalagi yang berhubungan dengan lingkungan, itu yang masalah sulit, Pak, itu, Pak. Ada hubungan dengan lingkungan itu perlu pembahasan yang lebih lanjut nanti. Selain dengan dewan guru, kita juga ke masyarakat, gitu. Melibatkan tokoh masyarakat, ya, karena kita hidup di lingkungan masyarakat sekitar sekolah setiap hari itu. Untuk selanjutnya Pak Aru, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Aru anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan
pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Pak Aru alami selama ini, Pak Aru? Untuk yang dilema etika, Pak ya, ya itu tadi saya berusaha membuat keputusan itu memang tidak semua keputusan itu memuaskan orang, Pak ya, tidak memuaskan semua Tidak pihak ya. Jadi kita ambil risiko yang terkecil dari sebuah keputusan itu ya. Jadi kalau memuaskan semua orang agak sulit ya, semua menerima dengan puas begini-begini, tapi kita berusaha untuk meminimalisir dari apa itu efek dari keputusan itu nanti ya. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya kita lihat dong nggak sukanya bagaimana kan gitu, sehingga tidak terjadi konflik yang berlarut-larut nanti ya. Ya menerima tapi walaupun rodok grundel ya inilah kan begitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau yang saya tangkap itu dalam pengambilan keputusan yang paling efektif itu menurut Pak Aru ambil resiko yang terkecil, Ya resiko terkecil Pak itu Pak. dan meminimalisir efek yang akan ditimbulkan. Iya. Yang selanjutnya Pak Aru, kemudian yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Aru alami selama ini, Pak? Ya begini ya, memang kalau dilema etika itu kalau memuaskan semua itu sulit Pak ya. Misalnya lagi begini, ada sebuah kasus ya, seorang guru itu ketika jam pelajaran berlangsung itu tiba-tiba izin Pak, saya izin sebentar untuk misalnya kalau desa biasa termanten Pak ya. Wah itu juga dilema Pak itu Pak. Umpama saya berikan izin, ya anak-anak nanti juga akan pasti ditinggalkan dan yang ngurus nanti juga saya ya. Kalau enggak pasti yang guru yang bersangkutan itu akan pegel Pak, akan nanti agak grundel begitu ya. Walaupun kenyataan memang jam dinas itu kalau salah bener gimana ya, kalau secara hukum ya secara kewajiban salah ya, tapi secara sosial kan juga punya kompetensi sosial guru itu sudah benar, dan meninggalkan sekolah pun tidak sampai berjam-jam itu kan enggak, paling cuma kegiatan apa itu mengantar manten itu paling ya 1 jam 2 jam kan selesai ya. Yaitu saya tidak bisa memberikan rasa kepuasan yang puas kepada seseorang atau guru ketika saya harus menghadapi dilema etika yang seperti ini Pak. Jadi tantangannya berat Pak ya, memang sebagai kepala sekolah ini. Berat Pak. Ya, yang pertama itu begini Pak, sekolah itu kalau kita bisa dalam satu keluarga itu kita hidup ya, rukun Pak ya, rukun, semua masalah nanti bisa dikeluarkan fair, itu insya Allah masalah yang dilema etika itu agak mudah untuk ditangani ya. Selanjutnya Pak Aru, Pak Aru ini apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Terus apakah Pak Aru ini langsung maksudnya itu Pak Aru membuat jadwal atau kalau ada masalah langsung menyelesaikannya di tempat itu juga, atau memiliki sebuah bentuk atau prosedur lain seperti apa yang Pak Aru kira-kira jalankan selama ini Pak? Kalau menyelesaikan masalah Pak, dilema etika, saya itu tidak punya jadwal yang pasti, tidak punya Pak ya. Karena kita kan juga tidak tahu masalah itu kan muncul secara tiba-tiba Pak ya. Jadi sebagai kepala sekolah harus bisa membuat keputusan yang mungkin cepat ya, cepat terus apa ya, kalau akurat ya bahasanya, cepat akurat, kemudian bisa diterima semua ya. Dan sebagai kepala sekolah itu kan jadi wong tua Mas ya, jadi orang tua, jadi juga bisa harus menerima semua apa yang disampaikan oleh dari teman-teman guru. Jadi kita tidak seperti zaman dulu yang otoriter gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah itu tidak ada program Mas ya. Ini tidak ada program, saya program begini-begini tidak ada. Jadi kalau ada masalah ya langsung aja kita selesaikan secepat mungkin begitu.
Ya, jadi memang tidak ada jadwal untuk penyelesaian masalah. Memang suatu ada masalah langsung diselesaikan Pak ya, Iya. supaya tidak menumpuk-numpuk. Tidak berlarut-larut ya, karena setiap hari itu ada masalah loh Pak ya. Ada masalah itu kalau kita cari setiap hari itu ada masalah. Jadi agar selesai cepat dilakukan, selesai di apa? Selesai, pokoknya langsung selesai masalahnya. Ya, Terus yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Aru dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang Pak Aru terangkan tadi, sebuah kasus dilema etika Pak? ya ada Pak ya. Saya kan memang bekerja sama dengan guru-guru ya. Saya berusaha untuk tidak membatasi ada batas antara saya dengan guru ya. Sehingga guru itu adalah rekan saya, teman saya bekerja. Jadi tidak ada batasan gitu loh ya antara guru dengan kepala sekolah. Sehingga ketika saya minta pendapat dari teman-teman guru, itu mereka juga akan bicara gitu loh ya, akan matur dengan akan ngomong sesuai dengan kemampuan pikir mereka. Nah itulah yang saya butuhkan seperti itu. Jadi tidak ada sungkan, karena ngomong ini sungkan gitu Pak ya. Sehingga kalau ada masalah itu nanti mereka akan ngomong dengan penyelesaiannya begini loh Pak, begini loh Pak. Nah, nanti kita tanggung mana yang terbaik gitu Pak. Jadi tetap mengandalkan musyawarah dengan guru-guru. Iya, tidak bisa kita menyelesaikan sendiri. Kalau menyelesaikan sendiri nanti kadang-kadang loh ya, memang ada yang saya selesaikan sendiri. Tapi kalau masalahnya itu sudah rumit, ya menyangkut banyak aspek, itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Terus ini terakhir Pak Aru, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Aru petik dari pengalaman Pak Aru dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika atau rujukan moral itu? Oh begini Pak ya, tadi sudah saya katakan bahwa pengambilan keputusan itu memang tidak bisa memuaskan semua pihak Pak ya. Tapi paling tidak kita bisa menyelesaikan masalah, gitu loh Pak ya. Kita bisa menyelesaikan masalah sehingga masalah itu tidak sampai berlarut-larut nanti. Memang sulit, namanya dilema itu kan ya pilihan yang sama-sama benar ya, sama-sama benar. Terus kalau kita kalahkan yang ini nanti resikonya ini, kalau yang kita kalahkan yang ini, kita ambil keputusan ini, resikonya ini. Jadi kita mengambil sebuah keputusan yang resikonya adalah paling kecil. Itu Pak. Resiko yang paling kecil. Yang penting semua pihak ini terpuaskan meskipun Ya. ada sedikit yang tidak terpuaskan. Yang tidak terpuaskan. Yang penting selesai masalahnya. Masalah. Terima kasih atas waktunya Pak Aru. Mohon maaf jika mengganggu waktunya sebentar. Terima kasih. Mohon dukungannya. Saya sekarang sampai di modul 3.1, yaitu sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya terima kasih atas waktu dan pengalamannya Pak Aru untuk saya. Nanti bisa saya jadikan sebagai rujukan kemudian hari. Apalagi saya kan guru, sebagai guru harus bisa segera mungkin mengambil sebuah keputusan pada pembelajaran Pak Aru. Jadi saya mohon dukungan, mohon bimbingan selalu, mohon pokoknya kalau misalnya saya ada salah mohon segera ditegur Pak Aru. Ya. Semoga nanti untuk program CGP-nya bisa sampai lulus ya dengan prestasi yang membanggakan begitu ya. Pak ya. Terima kasih Pak Aru waktunya. Saya mohon izin ke belakang. Monggo silakan nanti anak-anak di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Jar. Mari masuk. Oke. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, Haris. Iya. Selamat tidak jumpa ya. Sudah berapa bulan mungkin beberapa tahun mungkin ketemu cuma sebentar di tempat saya. Mohon maaf Pak Haris, ini kaitan dengan yang kemarin saya telepon Pak Haris. Oh iya. Saya kan mau minta waktunya sebentar untuk sedikit bercakap-cakap dengan Pak Haris mengenai pengalaman Pak Haris selama menjadi kepala sekolah.
Oh iya, silakan Mas. Karena ini tadi ada waktu ya juga dan senggang itu alhamdulillah bisa untuk berbincang tentang permasalahan di sini. Terima kasih Pak Aris. Ya. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Mas Rizal. Dari Dua Manggis, saya datang ke sini untuk bertemu dengan Pak Kepala Sekolah untuk sedikit berbincang-bincang mengenai dengan tugas saya di calon guru penggerak. Ini kan salah satunya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah dari lembaga saya sendiri, SD 2 Manggis, dan saya mewawancarai juga kepala sekolah dari lembaga lain, termasuk Pak Aris ini dari SD 2 Tangkil. Saya mau minta waktunya sebentar, apakah ada waktu untuk sedikit berbincang-bincang kira-kira 10-15 menit. Saya mau minta ilmu menanyakan tentang kasus-kasus yang pernah dialami oleh sama Pak Aris. Ya langsung saja, yang khususnya untuk Pak Aris ini Pak ya. Sebagai Pak Kepala Sekolah, Pak Aris kan sudah menjadi Kepala Sekolah, pasti memiliki permasalahan perjalanan selama ini menjadi Kepala Sekolah. Pernahkah Pak Aris itu dihadapkan oleh antara dua pilihan yang sama-sama baik, namun itu permasalahan itu saling bertentangan Pak Aris? Begini Mas, saya sebagai kepala sekolah SD 2 Tangkil juga itu ya lumayan atau beberapa bulan ya ini di sini. Itu yang namanya itu lembaga. Nah, lembaga itu terdiri bukan satu orang atau dua orang, tetapi ada misalkan kepala sekolah, ada guru, dan ada staf. Nah, dari situ, dari berbagai banyak orang, itu pasti selalu ada tentang permasalahan atau mungkin itu kasus-kasus yang harus saya selesaikan. Berarti selama ini pasti ada masalah Pak? Pasti ya ada, Ya. selalu ada. Terus untuk selama ini Pak, bagaimana Pak Aris dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau sebuah rujukan moral Pak Aris? Ya, itu yang antara dilema etika atau rujukan moral itu tentunya adalah ada dua kasus. Ya, pokoknya ada kepentingan, tapi kalau kedua kasus tersebut itu sama-sama baik, nah jadi kita harus mencari langkah untuk mengambil keputusan di dalam kasus tersebut biar itu menjadi kasus tersebut kita ambil mana itu yang lebih baik dan kita selesaikan terlebih dahulu. Begitu. Berarti kita Pak Aris itu biasa untuk mengambil di mana yang menurut lebih baik yang lebih di baik antara dua pilihan yang memang benar-benar itu baik. Ya. Untuk selanjutnya selama ini Pak Aris, bagaimana Pak Aris ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Aris sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung sebuah nilai kebajikan Pak Aris? Di sini kasus kayak dilema etika itu kan kasus ya sebetulnya kasus yang baik. Nah, tapi di situ itu ya kita harus menyaring, mengambil mana yang baik. Nah, saya sendiri pun sebagai kepala sekolah di sini itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi saya ya harus mengambil keputusan itu harus dengan mengumpulkan teman-teman atau mitra kerja saya. Walaupun saya itu pimpinan, itu Bapak Ibu Guru itu adalah mitra kerja saya. Saya tidak bisa berjalan sendiri, bekerja sendiri tanpa bantuan beliau-beliau tersebut. Jadi setiap ada kasus, saya selalu mengikut sertakan Bapak Ibu Guru ataupun juga staf-staf saya untuk menyelesaikan masalah ini, terutama dilema etika tersebut. Ya, berarti intinya itu lebih mengutamakan kepentingan bersama Pak. Iya, betul. Jadi mengumpulkan teman-teman guru untuk pengambilan sebuah keputusan. Ya, itu. Duduk bersama lah istilahnya seperti itu. Iya. Terus ini Pak, dalam pengambilan sebuah keputusan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Aris lakukan?
ya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya sebagai pimpinan di sini ya sebelum saya mengambil keputusan mengumpulkan teman-teman, saya harus terjun langsung, harus tahu dulu masalah apa atau yang harus saya selesaikan nanti dengan teman-teman. Nah setelah saya tahu, nah setidaknya saya sudah punya gambaran langkah apa. Tapi dalam langkah saya itu sendiri, saya tidak mau mengambil keputusan ini yang paling benar, tetapi harus selalu saya musyawarahkan kepada teman, mungkin ada masukan dari pihak lain, dari guru ataupun juga dari staf saya, seperti itu. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama itu Pak Aris selalu mencari masalahnya dulu Pak ya? Masalah ya, mencari, Kemudian harus tahu masalahnya itu supaya mendapat gambaran, setelah itu dibicarakan bersama dengan teman-teman ya, rekan guru kan? rekan guru dan staf begitu. Terus yang selanjutnya kira-kira Pak Aris ini hal-hal apa Pak Aris yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus yang mengakibatkan dilema etika Pak Aris? Yang saya ambil selama ini, yang faktor yang saya ambil itu pasti saya tentang duduk bersama antara kepala sekolah dan karyawan di SD kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, berarti pada intinya yang dianggap efektif ini menurut Pak Aris itu duduk bersama antara kepala sekolah dengan guru untuk bermusyawarah memutuskan sebuah kasus tadi, Mas. Dilema itu kan saya anggap kasus, Mbak. Karena apa? Dilema itu kan permasalahan dia juga rumit, bisa dikatakan rumit. Ya makanya saya namakan kasus. Nah, itu harus segera diselesaikan. Ya. Mungkin kalau dengan saya pribadi, Mas, saya sendiri ya, mungkin pikiran saya mungkin 1 sampai 2 dalam berpikir mendapat hasil yang satu, tetapi dengan banyaknya bantuan dari teman-teman dalam berpikir menyelesaikan masalah itu bisa menghasilkan pikiran yang lebih banyak. Nah disitulah kita rangkum seperti itu. Berarti harus mengumpulkan begitu, minta bantuan lah. Nah seperti itu, nanti kita ambil mana lah yang paling baik seperti itu. Karena kita makhluk sosial. Iya, betul ya seperti itu. Terus selanjutnya Pak Aris, hal-hal apa saja Pak Aris yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Pak Aris alami selama ini? Tantangan dari saya sendiri, saya pribadi ya, karena ya itu tadi kembali ya, dilema etika itu ada permasalahan yang sebetulnya bagus, tapi itu permasalahan itu juga rumit. Ya tantangan saya bagaimana biar semuanya itu tahu dari lembaga kami, walaupun itu mungkin guru, staf atau mungkin dari siswa pun kalau harus tahu ya itu ya harus tahu. Itu tantangannya saya, bagaimana biar lembaga saya itu setelah sudah tercipta keputusan itu tidak ada permasalahan tersebut gitu loh. Bagaimana pikiran saya seperti itu. Jadi sebuah tantangan ya betul, itu tantangan. Dia juga bisa dengan tantangan, dia juga bingung seperti itu. Selanjutnya Pak Aris, selama ini Pak Aris apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Aris ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Pak Aris jalankan selama ini? Begini Mas, saya kan duduk di suatu lembaga ya. Nah tadi kembali ke awal tadi, di lembaga itu kan bukan saya sendiri atau orang guru atau dosen, tapi kan banyak. Nah dari berbanyak itu pasti tidak kemungkinan setiap hari itu atau berapa saat, dari minggu itu ada muncul kasus-kasus yang ke belakang. Nah dalam ada sebuah kasus, saya pribadi dan teman-teman guru itu tidak membuat jadwal. Ada kasus di jadwal hari apa itu kita selesaikan, tetapi tidak. Saya harus sesegera mungkin membuat keputusan menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan masalah hari ini, ya bagaimana? Mungkin kalau masih ada waktu dengan duduk bersama dengan Bapak Ibu guru, ya
kita selesaikan hari ini juga. Karena apa? Takutnya kalau saya mengolor-olor waktu, nah ada muncul lagi kasus. Nah yang ini belum terselesaikan muncul lagi. Nanti kan bisa ruwet, bingung kita menyelesaikannya kalau datang bersama-sama seperti itu, Mas. Jadi saya tidak pernah menjadwal dalam menangani sebuah kasus seperti itu di lembaga kami. Iya Pak, memang masalah itu harus segera diselesaikan Pak. Betul. Iya. Selanjutnya Pak Aris, kira-kira Pak Aris adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Aris dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Aris pernah alami selama ini? Ya, begini Mas, kalau faktor yang membantu saya itu selalu ada, ya, selalu ada. Karena apa? Dalam sebuah mengambil keputusan itu tidak harus kewenangan dari saya. Mungkin saya juga pikiran, tetapi saya selalu minta bantuan dari Bapak Ibu guru maupun staf saya. Jadi di situ Bapak Ibu guru ataupun staf itu termasuk faktor yang mendorong, yang memberi masukan pada saya. Seorang teman yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan kasus seperti itu. Jadi tetap bermusyawarah Iya, dengan betul. guru Pak ya? Iya, saya Karena setuju. menurut Pak Aris ini bukan merupakan sebuah wewenang kepala sekolah sendiri Pak ya? Ya betul, kita lembaga kan tidak hanya kepala sekolah. Walaupun saya seorang pimpinan, tapi tidak bisa seorang pimpinan bekerja sendiri, pasti bantuan dari Bapak Ibu biar menghasilkan situasi yang selalu kondusif seperti itu. Ini Pak Aris, yang terakhir, dari semua hal yang telah Pak Aris sampaikan, pembelajaran apa yang Pak Aris dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Dan setelah saya melaksanakan ya, kegiatan ini tentang menangani kasus-kasus seperti ini, saya itu mengambil keputusan dari diri saya sendiri. Kalau ada kasus itu jangan sampai seorang pimpinan itu berjalan sendiri, tetapi harus selalu mengajak teman dalam satu lembaga untuk bekerja sama, biar di keputusan, hasil akhir dari keputusan tersebut tidak ada satu orang atau dari staf yang lain itu menjadi kecewa. Jadi tetap kita hidup rukun, hidup berdamai bersama-sama, karena itu walaupun hasil akhir yang sudah disediakan itu adalah hasil dari terbanyak dari daya pikir atau masukan, istilahnya masukan dari Bapak Ibu guru atau musyawarah tersebut hasil akhir. Jadi selalu mengajak kerjasama dengan rekan guru Pak. Betul, biar tidak ada yang dikecewakan atau merasa dikesampingkan, tidak ada. Pada intinya selalu bermusyawarah. Iya, betul. Terima kasih Pak Aris waktunya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf mengganggunya, mengganggu waktunya. Saya permisi dulu. Mungkin Pak Aris bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya juga mau pulang. Iya, terima kasih Prabu Panjenengan. Semoga ini nanti buat sharing Panjenengan juga ke langkah ke depan, mencari pengalaman dari saya, ya seperti itulah. Untuk cara mengambil keputusan saya itu dengan cara musyawarah yang saya pentingkan, bukan hak paten saya sebagai pimpinan, seperti itu Mas. Siap. Terima kasih Pak Aris. Ya, Saya permisi. Nggih, sugeng tindak. Monggo.